Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Ini Bukuku. Jadi di channel Ini Bukuku ini merupakan channel yang baru di YouTube. Di sini kami berencana ingin mereview buku, membagikan pengalaman membaca kami terhadap satu buku, agar teman-teman yang menonton bisa mengetahui apa yang ada pada buku yang barangkali tidak sempat teman-teman membacanya. Kami sadar bahwa di Indonesia ini kita sangat minim sekali literasinya, daya bacanya. Mungkin minat bacanya iya, tapi daya bacanya yang agak kurang, tidak bertahan kuat untuk membaca. Keinginan membaca mungkin ada, sehingga kita lihat mungkin orang-orang datang ke toko buku, mencari buku dan lain sebagainya untuk dikoleksi, tapi tidak dibaca, atau mungkin untuk dijadikan pajangan biar ruangannya estetik dan lain sebagainya. Tapi itu juga tidak masalah. Suatu saat buku itu juga pasti akan bermanfaat, tidak apa-apa dikoleksi. Tapi melalui channel ini kami berusaha untuk menghantarkan pengalaman baca kami terhadap suatu buku, agar teman-teman juga bisa mengetahui apa isi buku itu, walaupun mungkin hanya sebagian kecilnya saja. Nah, jadi terus ikuti channel YouTube ini agar YouTube ini berkembang ke depannya. Jika teman-teman setuju, marilah dukung channel ini dengan di-subscribe, like, share, dan komen. Kita akan mereview buku apa lagi. Nah, kita juga sadar bahwa membaca itu merupakan jendela dunia. Cara pandang kita terhadap dunia itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita baca. Maka daripada itu, perintah di dalam agama Islam pun yang turun pertama kali ayat ialah Iqra, bacalah. Betapa pentingnya membaca itu. Maka daripada itu, dari channel ini kita berharap minat baca itu tumbuh dan ada. Jadi ikutin terus ya bersama saya Sunan Al-Farizi dalam channel Ini Bukuku. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mereview buku yang berjudul Hak Asasi Manusia yang disusun oleh Dasim Budimansyah dan kawan-kawan. Ini merupakan terbitan dari Universitas Terbuka. Mengapa hak asasi itu mesti ditegakkan? Atau apa hak asasi itu? Apakah semua orang memiliki hak? Ya. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa manusia dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan memiliki hak yang sama. Tapi seringkali terjadi diskriminasi. Contohnya ada orang yang terlahir dalam keadaan mungkin cacat atau tidak sempurna, diperlakukan berbeda, diperlakukan tidak sama, sehingga dia mentalnya itu rusak. Maka disinilah kita mengetahui pentingnya penegakan hak asasi manusia, agar semua orang di dunia ini, manusia di dunia ini, mempunyai haknya untuk hidup di atas dunia sebagai manusia. Maka daripada itu, dalam buku ini pada judul besarnya ialah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Maka ada sebuah contoh seperti dalam kisah Kemala, seorang yang dijuluki anak serigala. Dia lahir di kandang serigala tahun 1920. Ketika dia ditemukan di kandang serigala, dia pun tumbuh besar bergerak seperti serigala. Tapi banyak orang memperlakukannya seperti serigala. Lalu dia pun hidup sampai tahun 1929, 9 tahun kurang lebih umurnya. Tingkah laku Kemala ini seperti serigala gerak-geriknya. Sewaktu berjalan ia menggunakan kaki dan menggunakan tangannya. Tapi orang malah memperlakukannya waktu itu seperti serigala. Maka daripada itu, ini adalah bentuk daripada diskriminasi. Ini ada
contoh yang diberikan di sini. Kisah bebek buruk rupa. Jadi ada seekor induk bebek yang mengerami telurnya yang sudah cukup lama menunggu telurnya ini untuk menetas. Tiba-tiba ketika telur ini menetas, anak-anaknya pun keluar dan mereka berusaha keluar dari telurnya dan diperlihatkan dunia oleh ibunya. Tapi ketika bangun dari sarangnya itu, ibunya melihat ada satu telur agak besar, itu belum menetas. Kenapa? Ia pun tidak tahu, ukurannya sedikit berbeda dengan telur yang lain. Akhirnya dieramilah lagi sehingga beberapa minggu menetas. Nah, ketika telur bebek yang agak besar itu menetas, ia melihat, si induk bebek ini melihat, kok anakku tidak secakap anak-anakku yang lain. Ini buruk sekali, gitu. Agak berbeda, gitu. Nah, jadi daripada itu, disinilah induk bebek itu tetap, tapi saudara-saudaranya mendiskriminasi bebek yang berbeda sendiri. Tubuhnya agak besar, bentuknya agak berbeda, ketika renang caranya agak tidak terlalu sama dengan saudaranya, sampai akhirnya bebek ini pun merasa, bebek yang buruk rupa ini merasa sangat sedih. Dia sangat sedih. Dia berkaca di air itu, ternyata dia memang berbeda. Tapi akhirnya ada anak-anak lari memanggilnya, angsa, angsa, angsa. Ternyata dia merasa mengetahui bahwa dia bukanlah bebek, melainkan seekor angsa. Dia mengepakkan sayapnya dan menjadi angsa, tumbuh menjadi angsa yang cantik di kemudian hari. Maka kata si bebek buruk rupa itu, saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan ketika menjadi bebek buruk rupa. Maka ia pun begitu sedih ketika menjadi bebek karena diskriminasi. Maka ini adalah salah satu contoh yang bisa terjadi pada manusia. Hak asasi manusia, setiap manusia itu sebagai pribadi atau perseorangan sekaligus melahirkan kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Ketika kita lahir menjadi manusia, kita membawa hak, kita punya hak sebagai manusia, pun secara bersamaan kita terlahir untuk menghargai hak manusia lainnya sebagai manusia. Maka itu adalah dua hal yang tidak boleh kita pisahkan. Misalnya di Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Maka dalam upaya menegakkan HAM itu diatur melalui 3 UUD 1945, ketetapan MPR, dan undang-undang. Yang pertama contohnya begini. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 berbunyi bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran. Ketika hukum mengatur hak asasi manusia, mengatur hak manusia, yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran, maka ada upaya. Apa upayanya? Pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan beasiswa kepada anak-anak. Itu untuk mencapai tujuannya, memberi hak kepada setiap orang mendapatkan pengajaran. Maka daripada itu, hak asasi manusia itu harus benar-benar kita hargai dan kita tegakkan seperti itu. Maka dalam buku ini sebenarnya masih panjang sekali, tapi itulah garis besar mengapa hak asasi manusia itu penting untuk ditegakkan. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga kita istiqomah untuk membaca buku. Terus ikuti channel YouTube Ini Bukuku. Jangan lupa membaca buku, karena buku adalah cara pandang kita melihat dunia ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.